Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Tafsir Al-Muyassar, masih di surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat yang ke-125. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود." وإذ جعلنا, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah mathabatan, sebagai tempat berkumpul, linnas, bagi manusia, wa amnan, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, oleh karena itu jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, lalu kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira, agar keduanya membersihkan rumahku, lit-taifina, bagi orang-orang yang hendak melakukan tawaf, wal akifina, dan i'tikaf, war ruk'is sujud, serta ruku dan sujud. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ayyuhan nabi hina ja'alna al-ka'bata marja'an lin-nas ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaihi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan secara khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pada umumnya adalah kepada kita sebagai umatnya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'idz, dan ingatlah, ai wadhkur ayyuhan nabi, ingatlah olehmu wahai nabi, hina ja'alnal ka'bata, ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai rujukan bagi manusia. Semua manusia mendatanginya. Kemudian setelah itu pulang menemui keluarga-keluarganya. Thumma ya'uduna ilaihi, namun kemudian kembali lagi kepadanya. Wa subhanallah, ya, sesuai dengan fakta, bagi siapapun yang pernah berangkat ke sana, pasti ada kerinduan untuk kembali datang ke sana. Di sini dalam tafsirnya dikatakan bahwa Ka'bah dijadikan sebagai marja, tempat
rujukan. Dimanapun manusia tinggal, pasti ada keinginan, kerinduan untuk bisa mendatanginya. Ka'bah ini didatangi oleh manusia. Setelah mereka datang, mereka pulang menemui keluarganya. Tetapi kemudian berusaha untuk datang kembali. Wa majma'an lahum fil haji wal umrah wat tawaf was salat wa amnan lahum. Ka'bah ini dijadikan sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji, umrah, tawaf dan salat serta ibadah-ibadah lainnya. Wa amnan lahum. Di samping itu, Ka'bah juga menjadi tempat yang aman bagi manusia. La yughiru alaihim aduun fihi. Tidak ada satu musuh pun yang dapat menyerangnya. Dan ini juga sesuai dengan fakta dari sejak zaman dulu. Bukan tidak ada orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dari sejak zaman Abrahah dengan bala tentaranya, mereka berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini, berapa banyak orang-orang yang bermaksud jahat menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah lindungi. Ada Syiah Rafidhah berusaha menghancurkan Ka'bah, dijaga oleh Allah. Ada dari kalangan Daesh, teroris, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, meledakkan bom ya, di pinggir Ka'bah, tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, dan ingatlah olehmu ketika kami jadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat berkumpul. Bahkan bukan saja sebagai tempat berkumpul, akan tetapi wa amnan, sebagai tempat yang aman. Nabi SAW dulu merekomendasikan, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut bih. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di sana, maka meninggallah di sana. Dua kota ini, Makkah dan Madinah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari kiamat. Nah, wa qulna ittakhidhu min maqami Ibrahim makanan lis-salat fihi. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Kami katakan ittakhidhu min maqami Ibrahim makanan lis-salat. Jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Apa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim? Qala wa huwa al-hajaru alladhi waqafa alaihi Ibrahim 'inda bina'ihil Ka'bah. Maqam Ibrahim itu adalah batu yang dulu Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun apa? Ka'bah. Ya. Karena posisinya persis di samping apa? Ka'bah. Ya. Orang yang tawaf, setelah tawaf salat 2 rakaat di situ, di maqam Ibrahim. Nah, wa uhaina ila Ibrahim wa ibnihi Ismail. Di ayat itu pun Allah mengabarkan bahwa Allah menyampaikan wahyu kepada siapa? Ibrahim dan putranya Ismail. Antahira baiti, agar keduanya membersihkan rumahku. Min kulli ridsin wa danasin, dari setiap najis dan kotoran. Lil muta'abbidina fihi, bagi orang-orang yang hendak melakukan ibadah padanya. Bit tawafi haulal Ka'bah, dengan tawaf di sekitar Ka'bah, awil i'tikaf fil masjid, atau bagi yang hendak melakukan i'tikaf di masjid, wassalat fihi, atau juga bagi orang yang hendak melakukan apa? Salat. Nah, ini salah satu keistimewaan Ka'bah Baitullah. Nah, berikutnya ayat yang ke-126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Rabbij'al hadza baladan
amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan anugerahkanlah untuk penduduknya rezeki seperti buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara, adapun bagi orang-orang kafir, kata Allah, fa umatti'uhu qalilan, aku akan memberikan kenyamanan bagi mereka barang sejenak, thumma tarruhu ila adzabin nar, lalu kemudian akan menyeret mereka menuju azab neraka, wa bi'sal masir. Azab nar adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita lihat tafsirannya. Qala wadhkur ayyuhan nabi hina qala Ibrahimu da'iyan. Pada ayat 126 ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khususnya kepada nabi kita dan umumnya bagi kita sebagai umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz, ay uzkur, ingatlah. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Hina qala Ibrahimu da'iyan, ketika Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbi ja'al, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini, yang dimaksud adalah Makkah, jadikan Makkah baladan aminan minal khauf, sebagai negeri yang aman dari ketakutan. Warzuq ahlahu min anwa'is samarat, dan limpahkanlah kepada penduduknya berbagai macam jenis buah-buahan. Kemudian wa khussa bihadzal rizqi man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Lalu di ayat itu dikhususkan rezeki berupa buah-buahan hanya diberikan kepada siapa di antara penduduk Makkah itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian qala Allah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur. Maksudnya minhum, dari kalangan mereka penduduk Makkah, fa arzuquhu fid dunya, maka aku hanya akan memberikan rezeki kepadanya di dunia, wa umati'uhu mata'an qalilan, kemudian aku berikan kenyamanan sejenak, thumma ulji'uhu murghaman ila azabin nar, kemudian aku akan menyeretnya kepada azab neraka nanti. Wa bi'sal marja wal maqam hadzal masir. Sungguh azabun nar adalah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek maqam, tempat pulang terakhir. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-126 ini ada hal yang penting untuk kita cermati, yaitu soal nikmatul aman, nikmat keamanan dan ketentraman. Nikmat keamanan dan ketentraman adalah nikmat yang sangat luar biasa besarnya, ya. Nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Buktinya, doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk negeri Makkah adalah soal keamanannya, bukan soal limpahan rezekinya, tapi soal apa? Keamanannya. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Baru kemudian Nabi Ibrahim meminta agar penduduk yang tinggal di negeri ini dilimpahi rezeki berupa apa? Buah-buahan. Ini sebuah isyarat bahwa keamanan adalah hal yang paling penting. Ketentraman adalah hal yang paling penting. Sesuatu yang tidak berguna manakala kita hidup diberi kelapangan dalam segala hal, tetapi situasi dan kondisi tidak aman. Ya. Berbeda tentu keadaannya, walau kita hidup seadanya di dunia, tetapi situasi dan kondisinya aman, tentu akan mendatangkan ketentraman dan kenyamanan tersendiri.
Oleh karena itu, maka masing-masing kita hendaknya berupaya untuk menciptakan keamanan, ketentraman, kenyamanan, khususnya di lingkungan kita. Ya, ini yang paling utama. Bukan soal fasilitas hidup yang wah, ya, bukan soal banyak rezeki, bukan soal kekayaan, tapi yang terpenting adalah soal apa? Keamanan. Keamanan dan ketentraman, karena dari keamanan dan ketentraman akan melahirkan kenyamanan. Ya, ini yang paling berarti dalam hidup kita. Makanya Nabi Ibrahim sekali lagi, doa yang paling pertama beliau panjatkan adalah meminta supaya Makkah ini dijadikan sebagai negeri yang aman. Ya. Nah. Kemudian ayat yang ke-127. Qala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh, dan ingatlah, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Baitullah, Ka'bah. Kemudian keduanya berdoa. Dalam doanya keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah amal soleh yang kami lakukan. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ayyuhan nabi. Masih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khususnya kepada nabi kita, dan umumnya ini juga berlaku untuk kita semuanya. Wadhkur ayyuhan nabi. Ingatlah olehmu wahai nabi. Apa yang mesti diingat? Hina rafa'a Ibrahimu wa Ismailu ususal Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Ini sebuah kenikmatan. Ya, ditinggikan pondasi Ka'bah. Nah, sehingga di kemudian hari Ka'bah ini menjadi tempat rujukan, tempat berkumpul manusia sebagaimana disebutkan di ayat yang sebelumnya. Wa huma yad'uwanillah fi khusyu'in. Lalu keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Isi doanya adalah Rabbana taqabbal minna salihah a'malina wa du'aana. Ya Rabb, taqabbal minna. Terimalah dari kami kebaikan amal-amal kami dan doa-doa kami. Innaka antas sami, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar li aqwali ibadika. Maksudnya mendengar bagi seluruh ucapan yang disampaikan oleh hamba-hambamu. Al-alim, dan Engkau juga zat yang maha mengetahui. Maksudnya bi ahwalihim, mengetahui keadaan mereka. Nah, doa ini doa yang patut untuk kita contoh, ya. Doa yang patut untuk kita contoh. Kita juga tidak boleh bakhil dalam berdoa, ya. Tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit dalam doa, karena doa adalah salah satu kekuatan terhebat, kekuatan terbaik yang kita miliki, ya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia-manusia terbaik saja mereka tidak lepas dari yang namanya doa, maka tentu kita yang tidak sebaik mereka harus lebih getol, lebih gemar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah satu-satunya tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita memohon. Rabbana taqabbal minna salihah a'malina wa du'aana innaka antas samiul alim. Nah, ayat berikutnya 128. Qala rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, wahai Rabb kami. Ini masih doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan Ismail.
Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna muslimaini. Jadikanlah kami dua orang yang patuh. Dua orang yang selalu berserah diri laka kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dan jadikan pula anak keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina, dan tunjukilah kepada kami manasikana, tata cara ibadah haji buat kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Tafsirannya, Rabbana waj'alna thabitaini 'alal Islam. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan Ismail. Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikan kami dua orang yang muslim, patuh, berserah diri kepadamu. Maksudnya thabitaini alal Islam. Jadikanlah kami sebagai dua orang yang selalu kokoh di atas Islam. Munqadaini li ahkamika, tunduk patuh terhadap hukum-hukumu. Waj'al min dzurriyyatina ummatan munqadatan laka, dan jadikan pula keturunan-keturunan kami sebagai umat yang patuh kepadamu. Bil iman, dengan penuh keimanan. Wa bassirna bima'alimi ibadatina laka, dan beri ilmu kami tentang tata cara ibadah yang harus kami lakukan kepadamu. Wa tajawuz an dunubina, dan ampunilah dosa kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Ini mengandung artian ampunilah dosa-dosa kami. Innaka anta katsirut taubah ala ibadika wasi'ur rahmah bihim. Karena sesungguhnya engkau katsirut taubah ala ibadika, banyak menerima taubat hambamu. Wasi'ur rahmah bihim, dan teramat luas rahmatnya terhadap mereka. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengajarkan kepada kita doa kekokohan, doa keistiqomahan. Ya, Rabbana waj'alna muslimain, ya, atau muslimin laka. Nah, doa meminta kekokohan, meminta keistiqomahan kepada Allah adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, taufik kepada kita berupa Islam, iman, ini tidak berarti bahwa kita lepas, tidak meminta dikokohkan di atasnya. Justru kewajiban kita berikutnya adalah meminta agar tetap dikokohkan di atas Islam, di atas iman. Ya. Nah, ayat yang ke-129. Qala rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Rabb kami, wab'ath fihim rasulan minhum, utuslah ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Ini permohonan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kembali seorang rasul untuk meluruskan dan menjaga, ya, kondisi manusia. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala Rabbana wab'ath fi hadhil ummati rasulan min dzurriyyati Ismail.
Di ayat itu Allah menyebutkan soal doanya Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa doanya? Rabbana wab'ats fi hadhil ummah rasulan. Ya Rabb, kami utuslah ke tengah-tengah umat ini seorang rasul min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa itu dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, ke tengah-tengah kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Ya. Sehingga sekali lagi Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatika. Wahai Rabb kami, kata Ibrahim dan Ismail, utus ke tengah-tengah umat ini seorang rasul dari keturunan Ismail yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul Qur'an was sunnah, dan mengajari mereka Al-Qur'an dan sunnah. Wa yutahhiruhum minasyirki wa su'il akhlaq, dan mensucikan mereka dari kesyirikan dan kejelekan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Innaka antal aziz, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia, alladzi la yamtani alaihi syai'un, yang tidak ada sesuatu pun dapat menghalanginya. Al-Hakim, dan Allah, engkau adalah zat yang maha bijaksana. Alladzi yadha'ul asya' fi mawadhi'iha. Yang dimaksud dengan bijaksana di sini adalah alladzi yadha'ul asya' fi mawadhi'iha, yang selalu meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Kalau arti dari Al-Aziz adalah alladzi la yamtani alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Ini makna dari kata Al-Aziz, yang maha mulia, maha kuat. Adapun Al-Hakim, maha bijaksana, adalah yang selalu meletakkan segala perkara pada tempatnya. Nah, ayat yang ke-130. Qala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali orang yang safiha nafsah, kecuali orang yang jahat, orang yang buruk keadaan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami, kata Allah, telah memilihnya di dunia sebagai orang terbaik. Sebagai apa? Imam. Sebagai pemimpin. Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah bagaikan umat, ya, yang lurus, yang selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang disebut sebagai apa? Umat. Ini tanda bagaimana kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan Allah memang sudah memilihkannya. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih dia Ibrahim di dunia sebagai manusia terbaik. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim nanti di akhirat juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu, Allah kecam orang-orang yang benci, tidak suka kepada millahnya Ibrahim. Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Enggak ada yang benci, tidak suka kepada millah, kepada ajaran Ibrahim, kecuali orang yang jahat. Nah,
Dalam tafsirannya dikatakan wala ahadun yu'ridu an dini Ibrahim wa huwa al-Islam illa safihun jahilun. Tidak ada seorang pun yang berpaling dari agama Ibrahim, dari millah Ibrahim. Apa millah Ibrahim? Islam. Millah Ibrahim adalah Islam, tauhid, ya, yang berpaling dari segala macam bentuk kesyirikan. Tidak ada yang berpaling dari millah Ibrahim, dari din Ibrahim yaitu Islam, illa safihun jahilun, kecuali yang jahat, jelek, jahilun, dan yang bodoh. Ya. Makanya di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa saja yang memilih agama selain Islam, hasil akhirnya apa? Akan merugi di mana? Di dunia dan akhirat. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menghendaki din selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Di sini Allah katakan tidak ada yang berpaling dari din Ibrahim, dari Islam, kecuali orang yang jahat, orang yang bodoh. Nabi kita Muhammad SAW saja di ayat yang lain diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah siapa? Ibrahim. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Maka siapa yang berpaling menentang terhadap millah Ibrahim berarti dia safih jahilun. Jahat, jelek, bodoh. Nah. Walaqad ikhtarna Ibrahim fid dunya nabiyya wa rasula. Kami telah pilih Ibrahim, ya, kata Allah. Walaqad istafaina. Laqad istafainahu. Maksudnya telah kami pilih, ya. Siapa? Ibrahim. Fid dunya, di dunia, nabiyya wa rasula, sebagai nabi dan sebagai rasul. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat pun Ibrahim masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Alladzina lahum a'la ad-darajat. Yang golongan orang-orang saleh di akhirat itu adalah mereka-mereka yang memiliki a'la darajat, kedudukan yang paling tinggi, ya. Nah, berikutnya ayat yang ke-132. 31. Baik. Ayat yang ke-131. Qala idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ayat yang ke-31 ini sebagai salah satu bukti bagaimana solehnya, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Allah, idh qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya berkata kepadanya, aslim, Islamlah, serahkan dirimu kepada Allah. Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri di hadapan Rabb semesta alam. Ya. Qala wa sababu hadzal ikhtiyar, dalam tafsirnya, wa sababu hadzal ikhtiyar musara'atuhu ila al-islam duna taraddudin hina qala lahu rabbuhu akhlis nafsaka lillah munqadan lahu fastajaba Ibrahim wa qala aslamtu li rabbil alamin ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan. Di ayat yang ke-131 ini Allah menyebutkan soal sebab mengapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ya, karena beliau sebagai orang yang soleh, dan buktinya adalah apa? Sababu hadzal ikhtiyar musara'atuhu, bergegasnya Nabi Ibrahim ila
al-Islam, untuk menyambut dinul Islam, duna taraddudin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Hina qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya berkata kepadanya, akhlis nafsaka lillah munqadan lahu. Ikhlaskanlah dirimu kepada Allah, munqadan lahu, patuh kepadanya. Maka apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Menentangnya? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Mengulur-ngulur waktu untuk menyambut seruan Allah? Tidak. Yang dilakukan oleh Ibrahim adalah fastajaba Ibrahim. Beliau segera menyambutnya sambil mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri di hadapan Rabbul alamin, ikhlasan, dengan penuh keikhlasan, wa tauhidan, dan ketauhidan, wa mahabbatan, kecintaan, wa inabatan, dan ketundukan. Nah, ini sebagai qudwah, ya, contoh, figur bagi kita. Soal apa? Soal keharusan kita untuk segera menyambut seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Seorang mukmin ketika datang seruan Allah, maka kalimat yang akan pertama kali dilontarkan dan diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak mentakwil kesana kemari, tidak meminta uzur, belum juga mengamalkan, belum juga melaksanakan, sudah meminta uzur. Tidak kemudian menganggap, waduh, ini sesuatu yang berat, kami tidak mampu. Tidak. Seorang mumin ketika dapat perintah, dapat larangan dari Allah dan dari Rasulnya, hal yang pertama kali diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami dengar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak berpikir panjang ketika mendapatkan seruan dari Allah, aslim, akhlis, ikhlaskan dirimu, tunduk pada Allah. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, aku tunduk, aku patuh, ya, kepada Rabbul alamin. Nah, ada keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis yang memerintahkan untuk ini, maka langsung kerjakan. Ya, tidak kemudian dipikir-pikir dulu, tidak kemudian ditimbang-timbang dulu baik buruknya. Ya subhanallah. Ya, ditimbang baik dan buruknya. Padahal sesuatu itu sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Sesuatu yang sudah ada dalam Quran dan Sunnah tidak perlu ditimbang baik buruknya, karena pasti isinya baik. Ya, pasti isinya baik. Jadi tidak perlu timbang-timbang dulu, tidak perlu dilihat dulu, disesuaikan dulu. Ya, apakah di zaman ini cocok atau tidak. Islam itu tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan kedaluarsa. Ya. Ajaran-ajarannya itu tidak pernah usang. Islam itu ajaran-ajarannya selalu baru dari dulu sampai sekarang. Nggak ada yang expired, ya. Nggak ada yang wah ini sudah kedaluarsa, sudah di luar zamannya. Tidak ada. Ajaran Islam diterapkan dimanapun, di zaman apapun, selalu cocok, selalu sesuai. Kenapa? Karena Islam adalah agama apa? Agama fitrah. Islam adalah agama fitrah, sesuai, cocok, pas dengan fitrahnya apa? Manusia. Ya. Maka tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat zaman, tidak melihat waktu. Akan selalu sesuai, selalu serasi. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita mendapatkan seruan dari Allah dan Rasul, maka kalimat yang harus pertama kali kita ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri ke hadapan Rabb al-alamin. Dengan penuh keikhlasan, ketauhidan, kecintaan, dan ketundukan serta kepatuhan. Nah, ayat yang ke 132.
Qala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi, dan Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Wa Yaqub, demikian juga Yaqub berwasiat kepada putra-putranya. Apa wasiat keduanya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian semua din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Agama Islam. Oleh karena itu maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa hatha Ibrahimu wa Yaqub abna'ahuma 'ala tsabat 'alal Islam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menerangkan tentang anjuran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ya kepada keturunan-keturunannya, kepada putra-putranya. Hatha Ibrahimu wa Yaqub abna'ahuma. Ibrahim dan Yaqub memotivasi, mendorong putra-putranya 'ala tsabat, untuk tetap kokoh 'alal Islam, di atas Islam. Qailaini, keduanya Ibrahim dan Yaqub mengatakan, ya abna'ana, wahai putra-putra kami semuanya. Innallaha akhtara lakum hadad din. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam ini. Wa huwa dinul Islam. Fala tufariquhu ayyama hayatikum. Maka jangan sekali-kali kalian tinggalkan Islam sepanjang hidup kalian. Wala ya'tikumul maut illa wa antum alaihi. Dan jangan sampai kematian datang menjemput kalian kecuali kalian benar-benar berada di atasnya. Ya. Ini wasiat yang menggambarkan kasih sayang orang tua terhadap putranya. Ingin agar putranya mendapatkan apa? Keselamatan. Ya. Tidak diberi wasiat yang lain dalam urusan-urusan dunia, tapi hal pertama yang diwasiatkan adalah urusan apa? Urusan din, ya, urusan agama. Kalau urusan dunia gampang. Ya, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan hidup dengan rezekinya. Diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Yaqub putra-putranya agar apa? Agar kokoh di atas Islam. Allah ini telah memilihkan agama untuk kita, Islam. Ini sesuatu yang mahal, ya. Sesuatu yang mahal, bukan hal yang mudah. Nah, Allah telah memilihkan untuk kita dinul Islam. Maka jangan sekali-kali kalian meninggalkannya. Ya. Pegang kuat-kuat Islam ini sampai Allah menjemput kalian. Ini wasiat yang berharga, wasiat yang patut untuk kita tiru, untuk kita wasiatkan kembali kepada anak-anak kita. Pegang Kitabullah, pegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena keduanya ini yang akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Jangan berwasiat hanya soal dunia saja. Awas ya, hati-hati, kamu nanti kalau sudah besar harus punya pekerjaan. Abah sudah tua, nggak bisa bekerja buat kamu. Nanti kamu yang harus bekerja. Ini sih sepele, ini gampang. Tanpa diwasiatkan pun insya Allah si anak akan punya pekerjaan dengan sendirinya untuk menopang hidupnya. Ya enggak? Orang yang hidup itu pasti akan berusaha. Untuk apa? Untuk menopang hidupnya. Itu sudah naluri. Itu sudah naluri, sudah fitrah manusia. Jangankan manusia, binatang, ya, hewan, burung, ya kan? Pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sudah kembung dengan membawa sisa makanan untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ini burung, apalagi manusia yang diberi apa? Yang diberi akal. Masa manusia lebih jelek keadaannya? Gak mungkin kan? Nah, kalau burung saja secara naluri, secara fitrahnya seperti itu, maka manusia pun sama. Oleh karena itu, hal yang patut untuk kita wasiatkan sekali lagi, yang paling pertama adalah soal din. Jaga agamamu. Ini hidayah, ini mahal. Ya, tidak semua orang mendapatkan hidayah yang seperti ini. Maka jaga, pertahankan sampai akhir hayat kamu. Abah akan senang kalau kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kamu menjadi orang yang berilmu. Wah, bangga abah ini, ya. Nah,
Kan seperti itu harusnya, ya enggak? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.